Taman Anda di bulan September perlahan mulai meredup. Warna-warna musim panas berganti dengan keemasan musim gugur. Dan tangan pun rasanya gatal ingin meraih gunting pangkas untuk merapikan. Bukan begitu, apalagi saat Anda melihat semak hortensia yang rimbun. Rasanya ingin langsung memangkasnya sekarang juga, agar tahun depan tumbuh lebih subur dan berbunga lebih lebat. Tunggu dulu, keinginan inilah yang justru bisa menjadi kesalahan fatal. Hari ini kita akan membahas apa yang tidak boleh Anda lakukan terhadap hortensia Anda di bulan September. Saya akan memberitahu Anda tentang kesalahan paling utama yang bisa membuat Anda kehilangan semua bunga sama sekali tahun depan. Dan percayalah, Anda akan terkejut betapa semuanya begitu sederhana, namun sekaligus berbahaya. Bulan September bagi hortensia bukanlah akhir musim. Ini adalah awal persiapan untuk musim berikutnya. Tanaman ini sudah tidak lagi mengeluarkan energi untuk pertumbuhan. Sebaliknya, ia sedang meletakkan fondasi untuk pembungaan di masa depan dan bersiap untuk hibernasi musim dingin yang panjang. Nah, di masa transisi yang tenang inilah, kita sebagai pekebun bisa membantu tanaman ini, atau justru merusak segalanya hanya dengan satu gerakan yang salah. Memasuki bulan September, warna-warni taman perlahan mulai berganti. Keramaian musim panas yang penuh warna kini digantikan oleh nuansa musim gugur yang lebih tenang dan anggun. Dan di sanalah, saat Anda berjalan-jalan di pekarangan Anda, pandangan Anda jatuh padanya. Bunga hidrangea Anda, gugusan bunganya yang dulu lebat dan cerah kini telah layu, menghitam karena terpaan hujan, dan jujur saja, terlihat tidak enak dipandang. Lalu, apa yang dilakukan oleh setiap tukang kebun yang baik dalam situasi seperti ini? Benar sekali, tangan Anda secara otomatis akan terulur meraih gunting pangkas. Sebuah pikiran melintas di benak, saya harus merapikan, singkirkan semua yang tidak perlu, siapkan semak ini untuk musim berikutnya, dan bantulah ia. Kedengarannya ini adalah tindakan yang paling logis dan benar. Memotong gugusan bunga tua yang sudah tidak segar itu, memberikan bentuk yang rapi pada semak. Namun, justru pada saat inilah, dengan gunting pangkas di tangan, Anda berdiri di ambang melakukan kesalahan fatal. Ini adalah jebakan. Jebakan bagi seorang perfeksionis, bagi tukang kebun yang sangat peduli, dan hanya menginginkan yang terbaik untuk tanamannya. Anda yakin sedang membantu. Padahal sebenarnya Anda sedang bersiap untuk melenyapkan semua keindahan di tahun depan. Terdengar dramatis? Percayalah, memang begitu adanya. Untuk memahami mengapa ini bukan sekadar kesalahan, melainkan bencana nyata bagi kebun bunga Anda, mari kita mundur selangkah dan tanyakan pada diri kita satu pertanyaan sederhana, namun sangat penting. Sebelum Anda memegang gunting pangkas, ada satu pertanyaan terpenting yang harus Anda jawab. Jenis hortensia apa yang saya miliki? Jangan terburu-buru menganggap remeh. Berpikir, kan cuma beda warna pink atau biru. Apa bedanya? Perbedaannya sangat besar. Ini ibarat membandingkan kucing dan anjing. Keduanya memang hewan peliharaan, tapi cara perawatannya jauh berbeda. Hal yang sama berlaku untuk hortensia. Mengapa ini begitu krusial? Jawabannya sederhana. Karena dari jawaban pertanyaan inilah, semua strategi perawatan Anda akan bergantung, terutama dalam hal pemangkasan. Begini, di dunia hortensia itu ada dua kubu, dua kelompok yang benar-benar berbeda, dengan aturan main yang sama sekali tidak sama. Dan jika Anda menerapkan aturan dari satu kelompok ke kelompok lainnya, bisa-bisa malah jadi masalah besar. Justru karena ketidaktahuan akan fakta sederhana inilah, banyak semak hortensia yang seharusnya indah dan sehat, bertahun-tahun hanya tumbuh rimbun daunnya saja, tanpa pernah mengeluarkan satu pun bunga. Mari kita pahami rahasia utama yang membagi semua hortensia menjadi dua jenis. Ini sangat sederhana, tapi perlu Anda pahami baik-baik. Jadi, ada hortensia yang bunganya muncul di tunas tahun lalu. Ingat baik-baik kalimat ini.
dan ada juga yang bunganya muncul di tunas yang tumbuh di tahun ini. Kedengarannya seperti istilah botani yang rumit. Ya, tenang, saya akan jelaskan dengan sangat mudah. Bayangkan saja, di musim semi, sebuah tanaman hortensia terbangun dari tidurnya. Satu jenis hortensia akan berkata, "Asyik, aku akan segera menumbuhkan tunas-tunas hijau baru, dan nanti bunganya akan langsung muncul di tunas-tunas itu saat musim panas." Inilah yang kita sebut hortensia yang berbunga pada tunas tahun ini. Sementara itu, jenis hortensia lain akan berpikir jauh berbeda. Kalau aku, semua bunganya akan muncul di cabang-cabang yang sudah tumbuh sejak tahun lalu dan berhasil melewati musim dingin. Dan inilah yang dinamakan berbunga pada tunas tahun lalu. Nah, di dalam perbedaan sederhana, inilah tersembunyi kunci untuk memahami seluruh pembahasan kita hari ini. Inilah dia, bintang utama dalam cerita kita, hortensia daun besar, Hydrangea macrophylla. Saya yakin banyak di antara Anda yang menanamnya di taman. Ya, bunga yang itu, dengan kuntum-kuntumnya yang besar, padat dan berbentuk bola, serta bisa berubah warna dari merah muda menjadi biru, tergantung pada tingkat keasaman tanahnya. Ia adalah primadona taman yang menarik perhatian semua orang. Namun, dialah juga yang paling rewel dan mudah ngambek soal pemangkasan. Hampir 99% kekecewaan para pekebun berawal dari sini. Menunggu-nunggu bunganya, tapi tak kunjung mekar. Ia tak mentolerir kesalahan. Dan kesalahan paling fatal yang bisa Anda lakukan adalah memangkasnya di musim gugur. Mari kita cari tahu, mengapa hal ini begitu fatal. Hal terpenting yang perlu Anda ketahui tentang bunga Hydrangea macrophylla adalah ia tidak membentuk kuncup bunga untuk tahun depan di musim semi, seperti yang banyak orang kira. Justru ia melakukannya sekarang ini, yaitu di akhir musim panas dan awal musim gugur, ketika masa berbunga tahun ini mulai berakhir. Lalu, di mana kuncup-kuncup itu terbentuk? Nah, disinilah letak bagian yang paling menarik. Kuncup-kuncup mungil yang nyaris tak terlihat ini terbentuk pada cabang-cabang yang sama, yaitu cabang yang sudah berbunga tahun ini. Umumnya, di bagian atasnya, seolah-olah tanaman itu berkata, "Oke, tunas ini sudah bekerja keras, ia kuat, berarti tahun depan juga akan ada banyak bunga di sini." Dan mulailah ia bersiap-siap. Proses ini berlangsung dengan tenang, nyaris tak terlihat oleh mata kita. Namun, justru pada saat inilah nasib seluruh masa berbunga di masa depan ditentukan. Coba bayangkan ini. Di bulan September, dengan semangat menggebu-gebu dan niat mempercantik kebun, Anda mendekati semak hydrangea berdaun lebar. Gunting pangkas sudah di tangan. Anda melihat kuntum-kuntum bunga yang sudah kering dan memutuskan. Ini waktunya memangkas ranting-rantingnya agar semak ini terlihat rapi dan teratur. Dan Anda pun mulai memangkas. Tahukah Anda apa yang sesungguhnya terjadi pada saat itu? Anda tidak hanya membersihkan bunga-bunga yang sudah layu. Tidak. Dengan tangan Anda sendiri, Anda secara sistematis memangkas habis semua calon bunga. Semua, tak tersisa satupun. Setiap gerakan gunting pangkas Anda berarti satu kuntum bunga rimbun telah Anda hilangkan, yang seharusnya mekar di bulan Juli tahun depan. Anda merasa melakukan pembersihan besar-besaran, padahal kenyataannya Anda sedang melakukan pemusnahan massal terhadap potensi mekarnya bunga. Tentu saja semak itu akan tetap hidup. Musim semi nanti, ia akan menumbuhkan tunas-tunas baru. Tapi, tunas-tunas itu tidak akan berbunga. Karena memang sudah sifat alaminya untuk berbunga pada tunas yang tumbuh di tahun sebelumnya. Dan Anda baru saja memusnahkan semuanya. Kesalahan populer lainnya yang seringkali berawal dari yang pertama adalah memotong bunga yang sudah layu terlalu rendah. Baiklah, pikir pekebun, saya tidak akan memangkas seluruh batang. Saya hanya akan membuang bagian bunga yang layu agar tidak merusak pemandangan. Dan ia pun memotongnya beserta beberapa lembar daun teratas agar terlihat lebih rapi.
Mungkin ini terdengar sepele, tapi tidak. Ini juga merupakan kesalahan fatal. Padahal justru di sanalah, di ketiak daun-daun teratas itu, terlindungi dan bersembunyi tunas-tunas bunga yang paling kuat, paling vital dan paling awal. Merekalah barisan terdepan untuk pembungaan berikutnya. Dengan membuang tunas-tunas ini, Anda mungkin tidak akan menghilangkan semua bunga, namun Anda pasti akan kehilangan bunga-bunga terbesar dan terawal. Pemangkasan yang benar, jika Anda memang tidak sabar ingin segera melakukannya, adalah pekerjaan yang sangat teliti. Anda harus hanya membuang bagian bunga yang layu saja, membiarkan batang dan semua daun yang melekat padanya tetap utuh. Bagaimana dengan tunas-tunas panjang dan kurus yang muncul tahun ini, tapi tak kunjung mekar? Ini sering terjadi, terutama pada tanaman yang masih muda. Tunas-tunas ini menjulang tinggi, kadang melebihi tinggi tanaman induknya, dan terlihat sama sekali tidak berguna. Sebagai seorang pekebun yang perfeksionis, insting kita mungkin menyuruh, singkirkan saja. Mereka hanya merusak bentuk tanaman dan tidak berguna. Potong saja sampai ke pangkal. Jangan lakukan itu. Ini bukan tunas yang tidak berguna. Justru ini adalah tabungan emas Anda. Tunas-tunas inilah yang sepanjang musim panas telah mengumpulkan energi, mematangkan diri, dan bersiap untuk sesuatu yang besar. Dan yakinlah, 99% kemungkinan dari ujung tunas-tunas inilah akan muncul bunga-bunga yang paling lebat dan memukau di musim berbunga selanjutnya. Biarkan saja mereka. Biarkan mereka beristirahat dengan tenang. Pada musim berbunga berikutnya, mereka akan membalas kesabaran Anda dengan mekarnya bunga-bunga yang melimpah ruah. Sekarang, mari kita luruskan satu mitos yang sangat populer, namun sangat merugikan, yang mungkin banyak dari Anda pernah dengar dari tetangga atau baca di forum-forum online. Mitos tersebut menyatakan, semua bunga hortensia harus dipangkas secara drastis di musim gugur, agar berbunga lebih lebat di musim semi dan musim panas. Ini sama sekali tidak benar, dan telah merusak banyak sekali semak hortensia berdaun besar yang indah. Saran ini mungkin efektif untuk tanaman lain, misalnya mawar. Namun, menerapkannya pada semua jenis hortensia secara sembarangan sama saja dengan mengobati semua penyakit hanya dengan satu jenis obat. Hasilnya akan menyedihkan. Ingat, pemangkasan radikal di musim gugur untuk hortensia berdaun besar bukanlah stimulasi untuk berbunga, melainkan justru akan membatalkan seluruh proses pembungaannya untuk tahun berikutnya. Tapi, kan ada loh jenis hydrangea yang memang boleh, bahkan dianjurkan untuk dipangkas di musim gugur. Seru seorang tukang kebun berpengalaman, dan ia memang benar sekali. Betul, memang ada. Nah, ini dia yang kami sebut sebagai kubu kedua di awal pembahasan kita tadi. Termasuk dalam kelompok ini adalah Hydrangea paniculata, berbentuk malai, dan Hydrangea arborescens, berbentuk pohon. Anda akan dengan mudah mengenalinya. Pada Hydrangea paniculata, bunganya berbentuk seperti piramida besar atau malai. Awalnya berwarna putih atau kehijauan, lalu seringkali berubah menjadi merah muda menjelang musim gugur. Sementara pada Hydrangea arborescens, yang varietas paling terkenalnya adalah Annabelle, bunganya berbentuk bola-bola besar berwarna putih atau krem. Untuk kedua jenis Hydrangea cantik ini, pemangkasan di musim gugur tidak hanya tidak merugikan, tapi bahkan bisa dibilang bermanfaat. Dan sekarang saya akan jelaskan alasannya. Mengapa hortensia jenis ini bisa dipangkas? Mungkin Anda bertanya, apa bedanya dengan saudaranya, hortensia berdaun besar yang lebih rewel itu? Jawabannya sederhana, mereka berbunga pada tunas yang tumbuh di tahun yang sama. Mari kita ingat lagi apa maksudnya. Ketika musim semi tiba, saat semak bangun setelah musim dingin, ia akan mulai menumbuhkan cabang-cabang baru yang muda dan hijau dengan aktif. Dan di ujung-ujung tunas segar yang berusia 1 tahun inilah, menjelang pertengahan musim panas, akan muncul bunga-bunga yang indah dan mewah. Mengerti perbedaannya?
Tanaman ini tidak bergantung pada cabang-cabang tahun lalu. Setiap tahun ia menciptakan fondasi untuk bunganya dari nol. Jadi, saat Anda memangkas Hortensia paniculata atau arborescens di musim gugur, Anda sama sekali tidak merugikan bunga-bunga yang akan datang. Anda hanya membersihkan cabang-cabang tua, sekaligus merangsang pertumbuhan tunas-tunas baru yang kuat di musim semi. Lalu, apa sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk hydrangea di bulan September ini, selain hanya menikmati keindahannya? Alih-alih memegang gunting pangkas, justru pupuklah yang harus Anda siapkan. Saat inilah, setelah masa pertumbuhan aktifnya usai, tanaman membutuhkan dukungan nutrisi yang tepat untuk bersiap menghadapi musim dingin yang panjang dan dingin. Saat ini, tanaman Anda sangat membutuhkan kalium dan fosfor. Kedua unsur ini adalah sahabat terbaik untuk hydrangea Anda selama musim gugur. Mereka tidak akan memicu pertumbuhan tunas atau daun hijau yang baru. Sebaliknya, fokus mereka adalah memperkuat tanaman. Kalium membantu tunas untuk matang, mengeras, dan menjadi kokoh sehingga tahan terhadap kerusakan akibat embun beku. Sementara fosfor berfungsi untuk memperkuat sistem perakaran. Namun, ada satu unsur yang harus dihindari, yaitu nitrogen. Ia adalah musuh nomor satu saat ini. Penggunaannya sangat dilarang keras. Pupuk nitrogen akan memicu pertumbuhan tunas dan daun baru yang rapuh. Ini sama sekali tidak dibutuhkan sebelum memasuki musim dingin. Embun beku pertama akan langsung mematikannya, dan yang lebih buruk, tanaman akan membuang-buang energi berharganya untuk pertumbuhan yang sia-sia. Penyiraman juga perlu disesuaikan. Udara sejuk dan hujan di bulan September ini memang mengubah kondisi tanah. Kini tanah tidak lagi mengering secepat saat musim panas. Oleh karena itu, siramlah lebih jarang agar akar tidak membusuk. Penyiraman berlebihan di musim gugur jauh lebih berisiko daripada sedikit kekurangan air. Sebelum memutuskan untuk menyiram, periksa dulu kondisi tanah beberapa sentimeter dalamnya. Apabila masih terasa lembab, jangan disiram dulu. Saat ini fokus utama Anda adalah membantu tanaman masuk ke fase istirahatnya secara bertahap, bukan justru merangsangnya dengan kelebihan air. Akar yang sehat dan tidak terlalu basah adalah kunci utama agar tanaman bisa melewati musim dingin dengan baik. Satu-satunya pemangkasan yang diizinkan untuk semua jenis hortensia di bulan September adalah pemangkasan sanitasi. Namun, penting untuk memahami apa sebenarnya pemangkasan ini. Ini bukan pemangkasan untuk mempercantik atau membentuk semak. Ini lebih seperti pertolongan pertama bagi tanaman. Pemangkasan sanitasi adalah proses membuang hanya ranting yang jelas-jelas patah karena angin, tunas yang menunjukkan tanda-tanda penyakit, atau cabang-cabang yang sangat tipis dan lemah, yang jelas tidak akan bertahan melewati musim dingin dan hanya akan menghabiskan energi semak. Anda cukup membuang semua bagian yang tidak vital atau tidak layak hidup. Namun, ingatlah aturan utamanya. Jangan pernah memangkas pendek tunas yang sehat dan kuat. Itu adalah pantangan. Anda bertindak seperti seorang ahli bedah. Membuang hanya bagian yang membahayakan tanaman tanpa menyentuh jaringan yang sehat. Pastikan Anda membersihkan semua daun yang rontok di bawah tanaman. Ini bukan hanya masalah estetika. Daun-daun yang gugur dan membusuk ini menjadi sarang ideal bagi spora jamur dan hama untuk melewati musim dingin. Saat musim semi tiba dan udara mulai menghangat, mereka siap menyerang tanaman Anda yang telah melemah selama musim dingin. Oleh karena itu, membersihkan area di bawah tanaman pada musim gugur bukan sekadar iseng, melainkan bagian krusial dari persiapan musim dingin dan kunci kesehatan hydrangea Anda di musim berikutnya. Akhirnya, September adalah waktu yang ideal untuk mulai memikirkan perlindungan musim dingin. Memang, belum saatnya untuk menutupinya, tapi memulainya sekarang adalah waktu yang tepat. Ini terutama berlaku untuk primadona kita yang manja, hydrangea berdaun besar. Pasalnya, tunas bunganya yang selama ini kita jaga mati-matian dari gunting pangkas,
sangatlah rentan. Mereka tidak terlalu takut pada embun beku yang parah di bawah salju, melainkan lebih takut pada angin es yang menusuk, pembentukan es yang membeku, dan pencairan es musim semi yang menipu, diikuti dengan embun beku berikutnya. Faktor-faktor inilah yang paling sering merusak potensi mekarnya bunga di masa depan. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, Anda bisa memperkirakan bagaimana Anda akan melindunginya, menyiapkan bahan-bahan seperti ranting cemara, spunbond, kain non-anyam, rangka lengkung, atau kerangka kayu. Tujuannya agar ketika embun beku serius pertama datang, Anda sudah siap sedia, tidak perlu kelabakan di kebun dalam kepanikan. Nah, sekarang kita sampai ke poin utamanya, momen penentu itu. Coba renungkan ini, nasib semak hydrangea yang mewah dan berbunga lebat di bulan Juli tahun depan tidak ditentukan di musim semi. Tidak, nasibnya ditentukan sekarang, di taman bulan September yang tenang, hanya dengan satu gerakan tangan Anda. Kuncup-kuncup mungil yang bahkan tidak Anda lihat itu, sudah mengandung seluruh program bunga-bunga masa depan. Mereka sangat rentan. Ketika Anda mengambil gunting pangkas dan memotong tunas hydrangea berdaun besar di musim gugur, Anda bukan sekadar memendekkan cabang, Anda secara harfiah menghapus masa depannya. Anda membatalkan bunga-bunga indah yang sangat Anda nantikan. Ini seperti menghapus file dari komputer tanpa bisa dipulihkan. Pemahaman sederhana inilah yang membedakan tukang kebun berpengalaman dari pemula. Jadi, mari kita simpulkan. Aturan emas di bulan September. Untuk hydrangea berdaun besar, jauhkan tangan Anda dari gunting pangkas. Yang mereka butuhkan hanyalah pemupukan yang tepat, penyiraman secukupnya, dan persiapan untuk perlindungan musim dingin. Sementara itu, untuk hydrangea paniculata dan pohon, Anda bisa memangkasnya, meskipun banyak tukang kebun memilih melakukannya di musim semi. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Saya harap tips ini akan menyelamatkan hydrangea Anda dari pemangkasan yang salah dan memberikan Anda bunga-bunga luar biasa tahun depan. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa untuk memberi jempol, like, dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video baru. Dan sekarang, pertanyaan untuk Anda. Jenis hydrangea apa yang tumbuh di kebun Anda? Dan jujur saja, apakah Anda pernah melakukan kesalahan fatal pemangkasan di musim gugur ini? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Mari kita belajar bersama.